Assalamualaikum, hai teman-teman, bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja, bahagia serta sehat sentosa. Film The Menu mengisahkan tentang segerombolan orang-orang pilihan yang mendapat undangan untuk makan-makan di restoran super eksklusif. Semua yang ada di sana benar-benar sangat misterius serta benar-benar membuat tercengang dengan cerita yang menegangkan. Oke, langsung ke alur ceritanya ya bosku. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih sekaligus sepasang kritikus makanan bernama Tyler dan Margot Miles yang ingin pergi ke sebuah restoran eksklusif atau resto elit global di tengah pulau pesisir. Mereka harus menggunakan kapal terlebih dahulu untuk tiba di pulau tersebut. Tak hanya mereka saja, terdapat juga orang lain yang ikut ke tempat itu. Mulai dari kritikus makanan, beberapa pengusaha, beserta seorang aktor film. Di sini kita mengetahui kalau Tyler merupakan seorang maniak makanan sehingga ia selalu saja membahas terkait hidangan internasional, yang dimana hal tersebut membuat Margot merasa risih, ilfil, dan malas. I think I prefer just the oyster though. It won't bother me then. God, we both know you weren't the same mouthfeel. Too late. Mouthfeel. Ketika sudah sampai, mereka semua langsung disambut oleh seorang asisten chef yang bernama Elsa. Bukan Elsa ikatan cinta. Sebelum ke restoran utama, Elsa turut membawa mereka untuk melihat seseorang yang sedang mencari kerang, di mana nantinya kerang yang didapat akan segera dihidangkan sebagai menu makan malam. Gak cuma itu, ternyata restoran ini juga memproduksi bahan-bahan baku sendiri mulai dari sayur mayur dan daging. Tak bisa dipungkiri, memang dalam kunjungan pertama ini para tamu benar-benar dibikin menganga, terpesona dengan segala kerapian serta kebersihan dari restoran tersebut. Yang dimana pada momen itulah Tyler langsung merasa sangat antusias serta membuatnya memohon untuk bisa masuk ke rumah dari sang chef. Tapi permintaan itu tidak diperbolehkan sama sekali oleh Elsa dan Tyler sendiri hanya bisa terdiam. Di samping itu, semua para tamu diperbolehkan untuk melihat secara dekat terkait cara kerja para koki yang ada di dapur. Semuanya kompak menyiapkan hidangan dengan baik sesuai tugasnya masing-masing. Do you make that with a Paco jet? Some pickled cucumber melon, milk snow, and chartlace. Kemudian datanglah si chef utama bernama Chef Julian Slowik. Dengan perintahnya, ia segera menghidangkan makanan pembuka bagi para tamu secepat mungkin. Why don't you take your seat? Bagi Tyler, ia begitu kagum dengan segala kinerja dari para koki, termasuk segala arahan yang dilontarkan oleh Chef Slowik yang dijuluki sebagai chef berbintang 10. Chef pun segera mencicipi terlebih dahulu makanan itu sebelum dihidangkan kepada para tamu. Oh my god, dude, somebody shoot us. Can you please just let me do that? No, it ain't. No, it ain't. Yes. Creations lies in their ephemeral Yang nature. dimana setelah rasa sudah perfect, barulah ia memberi nasihat kepada para tamu dengan kalimat filosofi yang dalam. Dimana untuk hidangan pertama, Chef Slowik memanggilnya dengan nama Island Dahlias. Konsep tersebut ia dapat dari gambaran sebuah pulau yang dipenuhi berbagai kreasi indah di sekitarnya. Chef Slowik memang raja chef, sampai-sampai Tyler langsung menangis dalam sekejap karena kreasinya yang luar biasa. My chef at home, Ricardo, you know Ricardo, he's amazing. Not just a single vineyard, a single... Hal itu tidak berlaku untuk Margot. Dia merasa B aja dengan makanan tersebut. Bahkan selama karirnya berjalan sebagai kritikus food, baru kali ini ia mendapati makanan yang benar-benar buruk. Hal ini semakin dibenarkan dengan ekspektasi para elit global pun juga harus drop mood dalam sekejap setelah mereka sadar kalau makanan itu tidaklah seindah penampilannya. Whatever, at least we can say we've been here, right? Alhasil, terucaplah suatu kalimat yang dimana para elit global itu menganggap kalau pembantu mereka mampu membuat makanan yang jauh lebih enak daripada makanan itu.
Mereka tak tahu menahu dengan apa yang terjadi dan Chef Slowik pun tidak ingin menanggapi komentar para tamu-tamunya, di mana ia kembali mempresentasikan suatu hidangan yakni roti. Namun roti yang akan ia siapkan kali ini sangat mudah untuk dibeli serta dimakan oleh siapa saja. Ia akan menyajikan sebuah makanan bernama roti tanpa roti. Gimana, kalian baru dengar kan? Dengan konsep para koki hanya akan menyajikan saus pelengkap dari sebuah roti. Para kritikus pun tetap saja berkomentar. Banyak dari mereka menganggap kalau saus yang dihidangkan masih kurang cair. Stale, measly bread and wine. I know who you are. You know, we work with. Wow, he's not kidding. Not gonna serve bread at a restaurant. No. For our daily bread. Sedangkan di sisi lain, Margot merasa bingung sekaligus tersinggung. Ia tak tahu apakah hidangan ini merupakan sebuah lelucon. Berbeda dengan Tyler justru merasa kalau hidangan mereka merupakan makanan berkonsep luar biasa yang telah dipikirkan matang-matang oleh sang chef terbaik dari yang terbaik. Chef Slowik tidak mau berbicara banyak dan ia sengaja membawakan lagi saus baru dengan ukuran yang jauh lebih besar, dan sudah jelas ekspektasi para elit global semakin menurun jauh, sampai-sampai mereka sengaja memohon kepada Elsa untuk dihidangkan sebuah roti utuh. To your liking, sir? Well, actually. Suasana yang terasa sekarang ini sangat jauh berbeda sejak kedatangan mereka pertama. Awalnya mereka mengira kalau restoran tersebut akan membawa kepuasan, tapi ternyata faktanya berkata tidak. Mereka hanya dihidangkan makanan yang biasa saja. Chef Slowik sengaja datang menghampiri Margot demi melihat makanannya yang tidak disentuh sama sekali, di mana Margot pun berkata kalau saus itu bukanlah makanan utama serta tidak layak untuk disajikan seperti itu. My mother grew angry and screamed at him, at which point menu only makes sense if you eat. But you told us not. I'm sorry. That was. Lalu Chef Slowik sengaja kembali bersiap untuk mengeluarkan hidangan berikutnya, yang kali ini makanan tersebut akan ia panggil dengan nama memori atau ingatan. Chef Slowik mendapatkan nama itu setelah ia melewati masa kecilnya yang begitu suram. Ia berkata bahwa dulu sang ayah selalu saja menyiksa ibunya dan dia hanya bisa melawan dengan menusuk kaki dari sang ayah. The unaccompanied accompaniment. And on that note, para tamunya bersiap untuk makan hidangan selanjutnya, tapi betapa terkejutnya mereka setelah menyadari bahwa tortilla itu malah berisi foto-foto dari mereka semua. Fotonya pun bukan foto bagus, melainkan beberapa foto yang terdiri dari segala aib milik para tamu tersebut. Foto si aktor yang berisi film terburuknya, si kritikus yang berisi restoran terburuknya, dan juga para elit global yang berisi segala rahasia keuangan dari perusahaan mereka. Belum diketahui pasti dari mana si chef bisa mendapatkan foto itu, namun yang jelas Elsa menegaskan bahwa para koki beserta seluruh pegawai di restoran ini sangat-sangat tahu terkait apa saja yang dimiliki oleh pelanggan mereka, termasuk pekerjaan serta latar belakang kehidupan dari masing-masing orang. No, you cannot speak to me that way. Actually, I can't. They've been turning American, and then they'd be just as fucked as we are. Sorry, but chef never reveals his recipe. Karena sudah merasa terlalu muak, Margot berencana untuk segera keluar dari restoran tersebut. Tapi sayang, hal itu tidaklah diperbolehkan sama sekali, di mana ia hanya diizinkan untuk pergi ke toilet. Saat berada di toilet, Margot sengaja didatangi oleh Chef Slowik, yang dimana tanpa basa-basi Chef Slowik masih saja menanyakan kenapa Margot tidak memakan makanan yang sudah ia sajikan. Namun Margot nggak mau menjawab bertele-tele, dan ia pun menjawab kalau dirinya tidak merasa suka dengan makanan tersebut. What's behind that silver door? You shouldn't be. Singkat cerita, kita masuk ke hidangan berikutnya, di mana Chef Slowik sengaja menunjukkan seorang wakil chef kepercayaannya yang bernama Jeremy Loudon. Jeremy akan menyajikan suatu hidangan bernama Thames. Sembari menyiapkan, Chef Slowik memuji Jeremy bahwa ia adalah koki yang bertalenta. Hanya saja, seberapapun usaha yang dilakukan oleh Jeremy, ia tak akan pernah bisa menggantikan posisi dari Chef Slowik. Dan
Oleh karena itulah, saking bertalentanya, Jeremy pun langsung mendor dirinya sendiri secara mendadak serta menyebabkan semua orang panik dalam sekejap. Like me at his age, Jeremy has sous chef Jeremy Loudon. It's just part of the menu. Di sini, Chef Slowik hanya berkata bahwa aksi Jeremy merupakan konsep dari menu yang sengaja diciptakan oleh Jeremy sendiri. Maka dari itulah hidangan tersebut dinamai dengan makanan kekacauan atau Thames. Dan inilah dia hidangannya, menu khas dari Chef Slowik yang berisikan berbagai macam daging premium, di mana para tamu langsung dipersilahkan untuk menyantap menu tersebut. Margot pun masih shock dengan aksi Jeremy sebelumnya dan ia benar-benar kehilangan nafsu makan. Tapi berbeda dengan Tyler, di mana dia tetap saja lahap untuk menyantap makanan itu. Di sisi lain, si kakek dan juga si nenek pun masih tidak menyangka bahwa restoran favorit mereka berdua malah terlihat seperti ini. Lagi-lagi, perilaku tersebut malah berujung kepada aksi di luar nalar, yakni dipotongnya jari si kakek secara sengaja. Para tamu semakin panik tak karuan, terkecuali Tyler yang semakin menikmati makanannya. We're leaving. Is something wrong? We're leaving. On order. What the fuck is this happening, man? Well, I'll tell you. Setelah itu Margot sengaja dipanggil oleh Chef Slowik dan si chef berkata kalau Margot adalah seorang perusak menu. Karena sebenarnya bukan Margot yang mereka undang ke sini, melainkan mantan kekasih dari Tyler yang bernama Nita. Dan yang bikin kaget, Chef Slowik juga memberikan spill bahwa di penghujung acara semua orang akan tewas. Alhasil Margot pun diberi pilihan apakah ia ingin lenyap bersama para pelanggan atau lenyap bersama para pekerja. Margot diberikan waktu selama 15 menit untuk berpikir secara bebas. Di samping itu para pelanggan mulai protes dan bertanya kenapa Chef Slowik melakukan semua ini. Ya, ternyata perilakunya didasarkan oleh beberapa alasan, diantaranya para kritikus telah membuat banyak restoran bangkrut karena kritikan mereka. Yang kedua, para pengusaha atau elit global tidak pernah mengingat menu dari setiap restoran yang sudah dikunjungi. Dan yang terakhir adalah si aktor yang mulai kehilangan jati diri sebagai seniman karena chef sendiri merupakan seorang seniman. How much and we'll give it to you. Just say a fucking number. I love you all. Di tengah kekacauan ini, Chef Slowik juga memperkenalkan seorang penanam modal yang dipanggil Angel Investor, yang ternyata Angel Investor adalah bos dari segala pegawai di restoran tersebut. Angel Investor diketahui sudah berinvestasi besar di restoran itu dan ia berencana untuk mengganti Chef Slowik dengan chef lain. Alasan ia bersama Chef Slowik sudah tak lagi memiliki visi yang sama. Oleh karena itu, Chef Slowik pun langsung mempersembahkan sebuah pertunjukan bernama The Fallen Angel, yang dimana pertunjukan ini akan berlangsung selama acara tersebut. 15 menit terlewati, kini Margot pun sudah kehabisan waktu dan ia langsung dipanggil oleh Chef Slowik. Hey, how do we stop this, man? Okay. Do you hear that silence? Listen, can you hear it? Margot mengaku bahwa ia telah memalsukan namanya, di mana sebenarnya Margot bernama Erin. Bahkan ia bukan juga seorang kritikus makanan. Mendengar hal itu, Chef Slowik hanya bisa berempati kepada Margot karena seharusnya ia tidak berada di tempat ini serta melanjutkan pekerjaannya. Dan tak lama dari itu, hidangan ke-6 pun segera dimulai. Kini para tamu dipersilakan untuk keluar, di mana Chef Slowik sengaja memanggil asisten kokinya yang bernama Catherine. Dan Catherine menjelaskan kalau dulu Chef Slowik pernah berusaha untuk memperkaosnya sebanyak 2 kali, namun ia berhasil melawan. Setelah kejadian itu, Catherine langsung mempersilahkan semua tamu lelaki untuk segera kabur sebebas mungkin, di mana setelah 45 detik kemudian para koki akan mengejar mereka. Dan dengan konsep seperti inilah para wanita dipersilahkan untuk masuk kembali ke dalam restoran. We're gonna die tonight. Yeah.
Dengan kesempatan yang ada, para wanita sengaja merayu Catherine untuk membantu mereka kabur dari restoran tersebut. Namun siapa sangka bujukan itu tidak akan ada gunanya, karena sesungguhnya yang mengusulkan adanya kematian di penghujung acara ini adalah Catherine sendiri. It needs an ending that... Dan tak lama setelahnya terlihat kalau semua lelaki pun sudah tertangkap oleh para koki yang sudah terlatih. Sebelum acara benar-benar dimulai, Chef Slowik sengaja menegur Tyler karena ternyata mereka berdua sudah saling kenal satu sama lain. Bahkan siapa yang menduga kalau Tyler juga merupakan seorang koki di restoran itu. Tyler sedari awal sangat aneh dan orang yang paling lahap ketika dia makan. It's your food, chef. And what were you told? Tapi untuk kali ini Chef Slowik masih saja menyayangkan kenapa Tyler masih salah mengajak orang. Padahal seharusnya target malam ini adalah seorang wanita bernama Nita yang juga sekaligus kritikus makanan. Chef Slowik pun gak mau ambil pusing, kemudian menyuruh Tyler untuk memasak hidangan bagi mereka semua. Namun dikarenakan Tyler merasa tertekan, hasil masakannya pun menjadi tidak maksimal dan seluruh daging benar-benar tidak matang, semuanya amburadul. Alhasil dengan penuh penyesalan, Tyler hanya bisa pergi serta merasa kecewa dengan dirinya sendiri. You like protein? Lamb. Shit, would you like some shit? Yaitu Chef Slowik pun kembali memanggil Margot, di mana Margot dikejutkan dengan Tyler yang ternyata sudah gantung diri. Dari situlah Margot pun langsung diangkat menjadi anggota dari Chef Slowik dan Margot ditugaskan untuk mengambil panci besar di ruangan asap. Melihat adanya kesempatan, Margot sengaja masuk ke rumah utama itu. Namun sayang perilaku itu berhasil dicegat oleh Elsa yang merasa tak senang akan digantikan oleh Margot. Dengan cepat Margot menyingkirkan Elsa. Di dalam kamar Chef Slowik, Margot menemukan berbagai artikel yang berisi segala kritikan dari para kritikus. Dan Margot turut menyadari kalau dulunya Chef Slowik merupakan juru masak terbaik di sebuah restoran cheeseburger. Tapi Margot pun dikejutkan lagi dengan penemuan sebuah radio komunikasi. Tentulah penemuan itu ia manfaatkan sebaik mungkin dan Margot langsung memancarkan sinyal bantuan ke seluruh sudut kota. Seemed funny about 3 hours ago. Yang benar saja, setibanya di restoran ia berhasil mendatangkan para polisi ke tempat itu. Alhasil Chef Slowik bergegas untuk membereskan segala kekacauan serta menutupi semua kejahatannya. Akan tetapi bukannya menindak tegas, si polisi malah ngefans dengan si aktor. Awalnya sih polisi tidak merasa ada yang janggal dan semua masih aman-aman saja, sampai di suatu momen bukannya sebuah tanda tangan yang diberi oleh si aktor, polisi itu malah menerima kalimat minta tolong. Yang sayangnya polisi tersebut juga anak buah dari Chef Slowik. Mereka semua hanya bisa pasrah dan tercengang. Together or nothing works at all. Are you... Yes. Here? What kind of... Tapi tidak dengan Margot. Ia secara terang-terangan mengatakan kalau makanan yang telah dibuat oleh Chef Slowik benar-benar sampah karena tidak ada rasa cinta di dalamnya. Sedari awal ia mencoba seluruh makanan Chef Slowik sangatlah hambar. Dan atas kritik itu, Chef Slowik pun bersedia untuk menarik kembali jabatan Margot sebagai pengganti Elsa, di mana Margot kembali ditempatkan ke posisi pelanggan seperti semula. Waiting in 5. Cheeseburger. Di Not sini, some fancy. Chef Slowik siap untuk memasak sendiri makanan apapun bagi Margot sampai ia merasa puas. Margot hanya meminta sebuah cheeseburger sederhana beserta kentang crispy dengan harga $10. Sontak setelah sekian lama, Chef Slowik pun kembali merasakan nikmat dari memasak yang sesungguhnya. Tapi yang nggak tahu kalau pesanan itu dibuat oleh Margot berdasarkan apa yang dilihat oleh Margot di kamar Chef Slowik kemarin. Hal ini menandakan bahwa jiwa Chef Slowik sebagai chef yang sesungguhnya telah kembali, di mana ia terlihat menghidangkan cheeseburger permintaan Margot. Dan siapa sangka dengan
Masak secara sederhana itulah Margot pun akhirnya merasa sangat puas. Margot pun meminta agar burger berporsi besar itu dibungkus saja untuk dia makan di rumah nanti. Mengejutkannya, permintaan itu sangatlah diperbolehkan oleh Chef Slowik. Bahkan Margot diberikan sebuah tas sebagai bentuk terima kasih atas kunjungannya yang luar biasa. For our final course, there is the... Dan seusai pulangnya Margot, hidangan penutupan pun akan segera disiapkan oleh Chef Slowik. Yang ternyata hidangan penutup ini benar-benar spesial serta dijamin mantap sekaligus mengenyangkan. Tidak lain tidak bukan para tamu yang tersisa pun sengaja dihiasi dengan berbagai makanan manis seperti coklat dan marshmallow. Makanan ini benar-benar dijadikan sebagai hidangan penutup serta menjadi penutup dari kehidupan para koki, para tamu dan juga Chef Slowik sendiri. Sedangkan Margot sendiri hanya bisa menyaksikan semua itu dengan duduk di atas kapal sembari menikmati cheeseburgernya dan film pun selesai. Dendam, kemarahan, dan kekejian yang dibalut dengan keindahan seni dalam sepiring makanan. Sekian dulu ya teman-teman, ikan hiu makan soto, see you next video.